Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ketiga yang beranggotakan Ade Isri, Jasa Evan Sipayung, Ilham Febrian, Satrio Wisnugi Putro, dan Aldo Alfiansyah. Untuk memenuhi tugas kelompok ketiga, yaitu mempresentasikan hasil diskusi laporan penelitian kami dengan judul Optimalisasi Prediksi Kelulusan Mahasiswa, Implementasi Algoritma Random Forest di Perguruan Tinggi. Baik, berikutnya. Kami akan membahas beberapa hal, yaitu ada pendahuluan, kemudian ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil penelitian dan pembahasan, kemudian kesimpulan, dan terakhir ada daftar pustaka. Kita mulai dari pendahuluan. Pentingnya pendidikan. Pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa, dan kelulusan tepat waktu sangat penting untuk kesiapan kerja atau studi lanjut. Tantangan tingkat kelulusan, banyak mahasiswa menghadapi risiko putus kuliah karena faktor sosial, ekonomi, dan akademik yang menghambat penyelesaian studi tepat waktu. Prediksi kelulusan, prediksi kelulusan membantu institusi mengenali mahasiswa berisiko dan memberikan intervensi yang dapat meningkatkan kinerja akademik. Algoritma yang digunakan adalah random forest. Algoritma ini sangat efektif dalam menangani prediksi kompleks dengan memanfaatkan pohon keputusan untuk mengidentifikasi faktor risiko kelulusan. Oke, pada penelitian ini terdapat 8 tahapan yang dilakukan. Yang pertama itu adalah studi literatur. Pada tahapan ini, penulis mempelajari informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian, seperti apa itu algoritma random forest, bagaimana algoritma tersebut bekerja, kemudian indikator apa saja yang dapat menentukan tingkat akurasi dari algoritma tersebut, sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Langkah kedua yaitu adalah pengumpulan data. Pada langkah selanjutnya, pada proses pengumpulan data ini merupakan salah satu langkah yang cukup krusial karena kualitas data juga dapat mempengaruhi dalam hasil prediksi model algoritma random forest tersebut. Adapun contoh data-data yang diperlukan yaitu seperti nilai mahasiswa, jumlah SKS, presentasi kehadiran, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan adanya atribut tersebut dapat menghasilkan variabel yang baru, yaitu adalah lulus atau tidak lulusnya tepat waktu. Kemudian yang ketiga adalah pembersihan data. Nah, pada tahapan ini data yang telah dikumpulkan tadi akan dilakukan cross check ulang atau pengecekan ulang. Yaitu contohnya seperti ada atau tidaknya data yang terduplikasi, kemudian identifikasi data yang tidak lengkap atau kurang lengkap, terus memvalidasi kembali data tersebut benar atau tidaknya. Nah, kemudian sehingga data tersebut bisa dapat diproses nantinya. Nah, kemudian setelah dilakukan pembersihan data, itu adalah proses transformasi data. Nah, proses transformasi data ini tujuannya adalah untuk mengubah format data-data yang telah kita kumpulkan tadi agar bisa dilakukan proses oleh algoritma random forest tadi. Salah satu contoh seperti format numberic pada IPK, penyesuaian presentasi kehadiran yang disesuaikan dengan skala yang telah ditentukan. Sehingga nantinya hasil tersebut, data tersebut menjadi sama dan dapat diproses dengan cara optimal oleh algoritma random forest. Nah, pada angka kelima yaitu adalah data training dan pengujian. Nah, pada tahapan ini data akan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai data training dan data pengujian. Nah, data training ini digunakan sebagai bentuk dasar utama dari pembentukan model si algoritma random forest tersebut. Nah, sedangkan data pengujian merupakan data yang akan digunakan nantinya yang telah dioptimalisasi oleh si random forest tersebut itu. Jadi, ketika sesuai si random forest-nya ini sudah dilakukan pengujian dengan data training, terus dia dilakukan optimalisasi, nah baru akan digunakan data yang realnya sehingga hasilnya pun akan lebih optimal. Nah, langkah keenamnya itu adalah evaluasi dan optimalisasi model. Nah, seperti yang tadi dijelaskan ya, pada tahapan ini merupakan proses dari evaluasi data training yang telah kita lakukan pada pembentukan algoritma random forest tadi. Nah, proses ini dilakukan dengan cara menghitung berbagai metrik kinerja yang ditentukan untuk tingkat keakurasian atau ketepatan algoritma tersebut seperti tingkat akurasi, presisi, recall, dan indikator lainnya untuk mengidentifikasi kemampuan model tersebut.
Nah, nanti dari hasil optimalisasi ini barulah akan digunakan data yang real untuk pengujiannya. Nah, lalu tahap ketujuh merupakan itu adalah pengujian ulang. Nah, ini tadi disebutkan setelah data tersebut dilakukan algoritma tersebut sudah dilakukan evaluasi, terus dilakukan optimalisasi juga. Nah, pengujian ini baru akan dilakukan menggunakan data yang real atau data yang sudah dipisahkan menjadi dua tadi ya, sehingga algoritma hasilnya nanti akan lebih optimal karena bentuk awal model tersebut sudah dilakukan optimalisasi seperti itu. Nah, dan tahapan terakhir adalah merupakan output data atau hasil prediksi yang telah dilakukan dengan menggunakan data yang real tadi dan algoritma yang sudah dioptimalisasi seperti itu. Lanjut. Oke, baik. Jadi dari aspek metode penelitian tadi yang dijelaskan ada 8 ya, dari studi literatur sampai dengan hasil prediksi. Jadi tim kita ini di penelitian ini memiliki hasil penelitian dan pembahasan seperti berikut yang akan disampaikan, yaitu beberapa aspek data seperti IPK, indeks mahasiswa, kemudian ada absensi kehadiran, kemudian ada jumlah SKS, sampai dengan kondisi ekonomi mahasiswa tersebut. Jadi kita guna memprediksi tadi kelulusan mahasiswa tadi, jadi beberapa aspek yang kita lakukan dengan metode algoritma random forest, jadi ada faktor-faktor penting juga yang akan kita bahas, yaitu terkait identifikasi pengaruh tingkat kelulusan tadi sampai dengan kinerja pengujian model random forest tersebut. Kemudian itu identifikasi pengaruh tingkat kelulusan mahasiswa. Jadi kita di sini mengidentifikasi dari 4 item ya. Jadi yang identifikasi pertama adalah IPK, yaitu menjadi salah satu faktor terbesar dalam persentase tingkat kelulusan mahasiswa. Nah, ini udah pasti ya IPK ya. Jadi di sini mahasiswa dengan IPK di atas 3 memiliki peluang lulus tepat waktu yang paling tinggi. Kemudian identifikasi yang kedua terkait jumlah SKS. Jadi ini jumlah SKS pada mahasiswa juga merupakan faktor yang prediktor yang sangat penting ya. Jadi memang mahasiswa dengan konsistensi mengambil lebih dari 20 SKS ini mempunyai peluang lulus tepat waktu yang paling tinggi juga. Kemudian yang ketiga terkait kehadiran. Nah, ini juga di BINUS juga salah satu persyarat untuk penilaian mahasiswa tersendiri ya. Jadi kehadiran di atas 80% bagi mahasiswa sangat berpengaruh juga untuk persentase kelulusan. Jadi tingkat kehadiran tinggi ini mempengaruhi hasil kelulusan, hasil nilainya, di IPK-nya seperti itu. Dengan begitu mahasiswa juga berpotensi lulus tepat waktu. Kemudian yang terakhir adalah tingkat ekonomi. Jadi memang juga mempengaruhi ya ke tingkat kelulusan ya. Jadi memang pembayaran uang kuliah dan lain sebagainya. Jadi memang ini cukup tinggi, persentasenya ada 55%. Jadi tidak dihitung bagi penyandang yang beasiswa penuh ya. Jadi ini kita anggapnya untuk mahasiswa yang bayar normal seperti itu. Oke, baik selanjutnya. Oke, selanjutnya kinerja pengujian model random forest. Berdasarkan akurasi dari penelitian ini ditemukan bahwa model dari total data yang digunakan memiliki tingkat akurasi sebesar 80%, menunjukkan bahwa kemampuan prediksi penggunaan algoritma random forest cukup kuat dalam menentukan tingkat kelulusan mahasiswa. Kemudian tingkat presisi sebesar 78%, yang artinya permodelan menggunakan algoritma random forest mampu mengidentifikasi serta mengakumulasi mahasiswa lulus tepat waktu dengan cukup baik. Selanjutnya recall, pemodelan dapat menunjukkan hasil sebesar 72% untuk mengidentifikasi bahwa algoritma random forest dapat memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa sebagian besar akan lulus tepat waktu. Selanjutnya, F1 score. Nilai F1 score pada pemodelan algoritma random forest mencapai 75% yang mengindikasi keseimbangan antara presisi dan recall. Baik, selanjutnya atas penelitian ini kita dapat simpulkan penelitian mengenai prediksi kelulusan mahasiswa dengan implementasi menggunakan algoritma random forest dapat secara efektif memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa dengan tingkat akurasi sebesar 80%. Faktor penting yang berpengaruh dalam kelulusan tepat waktu tersebut yaitu mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif di atas 3.
Mahasiswa yang mengambil lebih dari 20 SKS, kehadirannya lebih dari 80%, dan tingkat kondisi perekonomian sebesar 50%, 55% tadi, algoritma tersebut juga menunjukkan memiliki keseimbangan yang baik dengan presisi sebesar 78%, recall 72%, dan F1 score 75% yang sebelumnya dibahas. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa algoritma random forest cukup andal dalam melakukan prediksi tingkat kelulusan mahasiswa. Ya, boleh dilanjut. Oke, yang terakhir dari penelitian ini dapat dikutip daftar pustakanya. Yang pertama ada Atmaja di MU, Hakim AR, Basri, dan Arianto A pada tahun 2023 dengan judul Klasifikasi Metode Persalinan pada Ibu Hamil menggunakan algoritma random forest berbasis mobile. Jurnal Riset Sains dan Teknologi, volume 2, isu 2, pada halaman 161. Dan yang kedua, Brawijaya Wibisono, Wicaksono, dan Setiawan pada tahun 2017 dengan judul Fakultas Ilmu Komputer Klasifikasi Donatur pada Yayasan Jajan Pahala menggunakan algoritma random forest volume 1 isu 1. Dan yang ketiga, Darmawan, Yudisari, Anwari, dan Makruf pada tahun 2023 dengan judul Pola Prediksi Kelulusan Mahasiswa Madrasah Aliyah Swasta dengan Support Vector Machine dan Random Forest, Jurnal Migun Polgan, volume 12 dan isu 2. Dan yang terakhir ada Fatunisa Makros pada tahun 2024 dengan judul Prediksi Kelulusan Tepat Waktu Siswa SMK Teknik Komputer menggunakan algoritma random forest. Jurnal Manajemen Informatika, volume 14, isu 1 pada halaman 101 sampai 111. Boleh dilanjut? Ya, itu tadi hasil tugas kelompok kami, kelompok 3. Sebelumnya, saya akan memberikan pantun untuk penutup. Buah rambutan di tepi telaga, Cakep, Cakep, dipetik manis sebagai tanda. cakep. cakep. Terima Cakep. kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Iya. Cakep. Terima kasih.